Dialog Masisir, talking, sharing, and caring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi Sobat Wawasan bersama kami di Dialog Masisir. Pemilu raya sudah memasuki masa-masa kampanye. Tim pemenangan masing-masing calon beradu mekanik agar suara terus mengalir. Kampanye di media dan kunjungan-kunjungan politik menjadi arena. Segala kreativitas politik tim pemenangan terus diadu untuk mendapatkan suara masisir yang angka golputnya lebih besar daripada suara sah. Persaingan dan ketegangan akan terus bergulir dan meninggi hingga puncaknya 31 Maret nanti. Kita akan tahu seberapa variatif Rian dan Azam meramu janji kampanye. Siapakah yang akan bisa memikat suara masisir? Baik, kembali lagi bersama saya Arman Haris Harjuni di Dialog Masisir. Nah, sekarang bersama saya ada perwakilan dari tim SES. Di sebelah kiri saya ada ketua tim SES, Bang Dandi Azhari Nasution. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat alhamdulillah. Nah, di sebelah kanan saya ada Habib Maulana dari tim SES, perwakilan tim SES Azam ya? Iya. 02. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan sudah masuk waktu-waktu kampanye. Mungkin saya mau langsung bertanya saja nih. Menurut Anda pribadi, bagaimana sosok capres dan cawapres yang Anda kenal? Mungkin saya mulai dari Bang Dandi dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin beberapa halnya kita sebagai tim pemenangan merasa diterima dengan baik lah di wawasan ini. Terima kasih banyak sebelumnya Mas Alman. Di sini kita diberikan kesempatan untuk saling mungkin melempar tentang apa sih atau gimana sih capres-cawapres yang kita dukung gitu. Terkait pertanyaan Mas Arman tadi, bagaimana pandangan Anda pribadi tentang capres-cawapres yang saya kenal gitu? Karena sejujurnya saya kenal dua-duanya gitu. Kebetulan di kontestasi kali ini saya merepresentasikan Paslon 01 Fahri Alfian dan Muhammad Fahri Fanani dan Alfian Novianto. Muhammad Fahri Fanani dan Alfian Novianto. Dari Fahri Fanani sendiri, kalau saya berbicara tentang Fahri Fanani, itu tidak pernah jauh dari kata totalitas. Totalitas dalam segala hal yang diperbuat. Yang pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping totalitas yang ia kerjakan, dalam kinerjanya dia selalu mempertimbangkan benar-benar apa sih yang mau dia kerjakan. Fahri ini sendiri sudah melalang buana lah kalau kita bilang di Masisir kinerjanya, kemudian kompetensinya memang benar-benar tidak diragukan lagi seperti itu. Beliau 3 tahun di Senat Syariah, dari mulai bagian kaderisasi, naik jadi wakil ketua Senat, hingga naik ke Dewan Konsultatif seperti itu. Belum lagi pergerakan beliau di lapangan-lapangan yang lain seperti itu. Jadi dalam hal ini kalau Mas Alman tadi bertanya kepada saya bagaimana pandangan saya terhadap capres-cawapres yang saya kenal, Fahri benar-benar sosok yang saya pribadi, karena pertanyaan dari pribadi, saya pribadi anggap sangat pantas untuk memimpin PPMI setahun ke depan. Kalau kita berbicara Alfian, ini beda cerita lagi nih. Kalau kita berbicara Alfian dengan kalau yang saya bilang benar-benar memukau dari segi personal. Mungkin kita di sini dari Masisir belum banyak mengenal Alfian. Tapi setelah pencalonan Alfian di Cawapres 01 kali ini, kita ditunjukkan ternyata ada sosok seperti Alfian seperti itu, dengan potensi yang luar biasa, kemudian dengan prestasi akademik yang juga bukan main-main begitu. Di tingkat 2 kemarin Alfian itu masuk Asyura Awail di Wafidin dengan nilai mumtaz.
peringkat 4. Kemudian pergerakannya di beberapa lapangan yang ia jajaki seperti itu. Alfian ini mampu menjadi spot center di setiap lapangan yang dia jajaki. Nah, jadi kalau kita bertanya Alfian itu apa sih bisanya gitu? Alfian benar-benar menurut saya pribadi berkompeten, memiliki potensi yang layak untuk menjadi pendamping Fahri nantinya ketika memimpin PPMI setahun ke depan. Seperti itu. Jadi Fahri ketika menggait Alfian untuk menjadi cawapresnya, menurut saya pribadi adalah pilihan yang sangat tepat karena dengan komunikasi Alfian yang santun, dengan kinerjanya yang bukan main-main juga seperti itu. Kemudian dengan kompetensinya yang pastinya kita tidak ragukan lagi sebenarnya. Jadi menurut saya Fahri Alfian itu benar-benar sangat berkompeten untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2022-2023. Ya. Seperti itu. Kira-kira Mas Salman. Bisa dikatakan di kubu 01 ini Bang Fahri itu lebih dia orangnya totaliter dan Alfian dia akademis. Akademis. Ya. Oke. Baik. Pertanyaan yang sama kepada saudara Habib Maulana. Baik. Terkait menurut Anda pribadi nih. Iya. Bagaimana sosok capres dan cawapres yang Anda kenal? Oke. Ini karena kita dari paslon nomor 2 gitu. Saya juga merepresentasikan dari pasangan Azam. Azam ya. Oh iya. Auzina Azmal Umur dan juga Muhammad Ikramur Rahman. Tadi yang sebelah apa? Ini kan Azam. Rian. Kita singkatannya Rian. Iya. Muhammad Fahri Fanani dan Alfian Novianto. Oke, baik. Baik, kalau dalam pandangan saya, ketika dalam pencalonan presiden ini, gitu, sosok yang perlu kita usung, gitu, selain kedekatan, pasti kita memilih, oh kita yang dekat, gitu, tuh, ya kan? Ya, pasti kita milih, oh ini teman saya, oh ini yang dekat, gitu tuh. Cuma saya secara pribadi, gitu, karena saya juga sama seperti Mas Dandi. Saya kenal kedua belah paslon, ya, kedua belah calon gitu, Muhammad Fahri dan juga Auzina gitu. Nah, dalam hal ini PPMI sendiri bukan membutuhkan sosok yang cuma dekat, ya, tapi kita memiliki arah dan tujuan. Nah, kenapa kita bilang kayak gitu? Karena menurut saya Auzina Azmal Umur sendiri itu sosok yang pertama, kalau misalkan kita review ulang, hal yang harus dimiliki ataupun yang wajib dimiliki oleh seorang pemuda itu apa? Kira-kira idealisme. Nah, kalau misalkan saya lihat, itulah yang dimiliki oleh Auzina tadi. Terlihat dari mana? Terlihat dari kepemimpinan dia di FPIB dengan relasi-relasinya, dengan FPIB yang istilahnya masih kosong sama sekali, belum ada apa-apa. Kemudian di situ dia memiliki idealis bagaimana Persatuan Pelajar Indonesia di BUUS ini bisa memiliki minimal ikatan dan juga memiliki tujuan yang pasti gitu tuh, di ranah minimal keberadaannya ataupun eksistensi dari FPIB sendiri ini dipertimbangkan gitu tuh, di khalayak-khalayak tinggi gitu tuh, istilahnya kalau ini di elit-elit di BUUS tadi itu. Nah, ini kita bisa menjaring itu gitu tuh. Ya, ini makanya kita bisa melihat dan juga ide dan pemikirannya dari saudara Auzina tadi itu memiliki idealis yang tinggi gitu dalam segala hal. Dan saya pun gitu terkait pemilihan ini, ketika saya diajak itu saya tidak semena-mena karena kedekatan gitu. Ini ketika saya diajak, saya benar-benar bertanya di situ, apa yang pengen dibawa? Nah, gitu. Apa perlu diomongkan? Pasti tidak. Ini yang pasti ini yang akan dibawa ketika debat kandidat nanti. Iya. Apa yang pengen dibawa sama saudara Auzina? Idealis apa yang pengen diperuntukkan kepada PPMI Mesir? Nah, itu kan
istilahnya itu biar nanti debat kandidat aja gitu. Jadi apa yang sosok yang menurut saya sangat idealis gitu, sepandang saya gitu. Mungkin sekilas pemandangan saya gitu. Cuma ini bukan cuma sekilas pemandangan saya, dan ini kami gitu telah lama berorganisasi bersama dengan Auzina tadi. Gitu. Nah itu dari Auzina. Nah kemudian bagaimana sih Muhammad Ikramur Rahman? Nah ini kebetulan saya juga dengan Ikram, dengan saudara Ikram, saya juga istilahnya satu majelis, satu tongkrongan, satu satu lingkaran gitu tuh, satu forum. Dalam artian di sini bukan dalam membahas hal-hal yang bersifat euforia atau kayak gimana. Saya memiliki forum dengan para teman-teman sendiri di BUUS itu terkait forum keilmuan. Wah. Ya, forum keilmuan di situ mendiskusikan berbagai hal. Nah, saya mengenal Ikram, saya mengenal saudara Ikram dari situ. Gitu. Ketika dalam majelis ini ataupun dalam forum ini kita sangat berdiskusi aktif terkait permasalahan-permasalahan akademis gitu. Sesuai manhaj, entah itu terkait masalah akidah, terkait masalah fikih maupun tasawuf sendiri gitu tuh. Jadi di situ kita berdialog aktif gitu. Nah, dan kita istilahnya itu salah satu menurut saya itu suatu hal yang sangat beruntung bisa berada dalam circle ataupun forum tersebut. Itu karena itu sangat-sangat menunjang akademis maupun menunjang intelektual. Dan menurut saya sekiranya forum ini dilanjutkan ataupun dibuat kepada lingkaran-lingkaran ataupun tongkrongan-tongkrongan gitu tuh. Kita sama sambil ngobrol, sambil ngopi tengah malam gitu tuh kan ya. Kadang di kafe tetap gitu. Pembahasan yang kita bahas gitu tuh. Materi ataupun topik yang kita bahas itu seputar akademisi. Dan saya lihat gitu tuh. Muhammad Ikram, saya kira Muhammad Ikram itu dia seorang akademisi, seorang intelektual. Kemudian kalau misalkan track record di kuliahnya bisa dibicarakan ini ya. Ya beliau mungkin beberapa tahun belakangan ini bahkan dari sebelum-sebelumnya itu selalu mendapatkan predikat Jajidan. Dan itu sangat dipertahankan. Ya istilahnya ketika orang mendapatkan Jajidan itu mungkin bisa kita berbangga, tapi yang paling sulit dari mendapatkan sesuatu itu mempertahankannya. Dan beliau bisa mempertahankan predikat tersebut. Ya walaupun nilai itu bukan tolak ukur dari keilmuan itu sendiri, cuma di situ di situ terlihat dari salah satu tolak ukur tingkat akademisnya itu. Makanya saya juga berpikir pasangan Auzina dan Ikram sendiri itu bisa membantu Auzina dalam hal pendidikan, dalam hal intelektual maupun dalam hal ide dan gagasan. Ya, menurut saya pasangan Auzina dan Ikram itu sangat cocok gitu, pasangan Azam. Baik. Nah, tadi dikatakan di Azam sosok Auzina adalah seorang yang idealis, punya idealisme tinggi. Dan uniknya antara calon wakil presiden 01 dan 02 sama-sama membawa narasi akademis. Ya betul. Baik. Nah, kemudian tadi saya sudah mempertanyakan bagaimana secara pribadi teman-teman terkait capres dan cawapres. Selanjutnya, kenapa Anda membuatkan tekad untuk mendukung capres dan cawapres yang Anda dukung, bahkan berani menjadi tim pemenangan? Nah, mungkin saya mulai dari Bang Habib dulu. Oh gitu, baik. Terima kasih ini Saudara Alman. Iya, Saudara Alman, terima kasih. Ya, kembali lagi tadi kita memilih bukan sekedar dekat, gitu, bukan sekedar karena emang wah dia satu ini dengan saya, dia satu ini dengan saya. Tapi yang paling penting dari hal pemilihan, karena ini menyangkut masalah 1 tahun bahkan beberapa tahun ke depan gitu. Apa yang dibawa itu bisa berdampak dengan jangka pendek maupun jangka menengah ataupun jangka panjang tadi. Makanya
saya kira dalam pemilihan ini gitu, kita perlu objektif ataupun kita perlu memilih sesuai dengan kebutuhan kebutuhan atas permasalahan-permasalahan yang ada di Masisir ini gitu. Karena kita tahu permasalahannya begitu kompleks gitu tuh ya. Nah, kemudian alasan mengapa saya ingin masuk ke dalam tim pemenangan ini. Nah, pertama ketika saya diajak oleh Auzina untuk menjadi tim pemenangan, satu hal yang saya pertanyakan kepada Auzina, apa yang pengen kamu bawa? Apa sih itu? Kenapa? Karena saya bukan ingin membawa ataupun ingin memenangkan Auzina karena dia teman saya. Karena dia pernah satu organisasi dengan saya. Tapi yang saya ingin bawa, apa yang dia bawa gitu tuh, apa tujuannya, apa ide dan gagasan dari saudara Auzina tadi itu untuk maju ke PPMI. Apa modalnya dia gitu tuh. Apa modalnya, apa solusi untuk PPMI. Nah itu ketika beliau memaparkan, ketika beliau menjelaskan banyak hal terkait permasalahan. Nah ini saya kira dia seperti berbicara, ayo kita menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dia bukan melemparkan permasalahan, bukan memberikan solusi. Di sini yang menarik untuk saya, di situ kita membuat suatu dialog ataupun di situ kita berdiskusi lah. Itu saya merasa ini bersifat kolaboratif gitu tuh. Maksudnya dia tidak memberi penyelesaian sendiri terkait permasalahan. Istilahnya dia mungkin memiliki solusi, cuma di sini kita dia menghargai istilahnya partner dia untuk bekerja. Itu tuh bagaimana meminta pendapat. Iya, istilahnya dia kolaboratif dan komunikatif. Nah, dan itu menurut saya satu hal yang diperlukan di PPMI itu sendiri, karena di sini banyak elemen dan itu yang bisa dibawa ataupun modal yang dia miliki untuk maju ke PPMI. Ya, tapi tetap komunikatif ataupun kolaboratif tadi itu kurang cukup. Jadi alasan-alasannya itu kenapa saya bisa masuk itu untuk menjadi tim pemenangan itu karena tujuan, ide, gagasan dan visi misi yang dimiliki oleh Auzina dan Ikrom tadi itu sama dengan istilahnya sama dengan keresahan saya. Baik. Itu. Jadi itu latar belakang kenapa saya ingin maju, karena di situ saya merasa benar ini yang dibutuhkan. Saya melihat juga seperti ini. Ini apa yang dibutuhkan, bukan apa yang dibutuhkan. Permasalahannya seperti ini. Baiklah kalau misalkan kamu pengen maju, ayo kita cari solusi bersama-sama. Nah, gitu tuh. Baik. Pertanyaan yang sama untuk tim pemenangan 01 Rian. Kenapa Anda seorang Dandi Azhari ini membulatkan tekad untuk mendukung, bahkan berani menjadi tim pemenang? Silakan. Kenapa saya pengen mendukung Fahri Alfian? Ya, wah, betul. Ini pertanyaan menarik sebenarnya Mas Alman. Ya. Pastinya di sini kita ada sisi subjektivitas. Karena pertanyaan ditujukan untuk pribadi saya seperti itu. Kenapa seorang Dandi Azhari mendukung Fahri Alfian? Bahkan dengan total seperti itu. Bukan hanya jadi partisipan. Menurut saya, ini kalau kita cerita sedikit. Saya pribadi dengan Fahri, Fanani, dengan Auzina, saya punya relasi untuk kedua orang ini. Bahkan kalau sebenarnya secara tongkrongan saya juga masuk ke Auzina gitu. Kita satu tongkrongan juga sama Habib nih. Ngopi-ngopi bareng habis ujian, Beb ya. Kita juga nongkrong bareng ini. Iya. Sini nongkrong lagi di wawasan. Kita. Nah, beberapa halnya karena ini kontestasi pemilihan presiden. Karena ini menjadi hal yang paling fundamental di Masisir. Karena PPMI Mesir sebagai organisasi induk, bagaimana bisa nantinya PPMI Mesir dipimpin oleh orang yang
bisa kita katakan mungkin belum matang gitu. Saya berpikir seperti itu sebelum saya mengiyakan seluruh ajakan tim ses dari mana-mana, baik dari Auzina ataupun dari Fahri. Awalnya saya ke Auzina. Awalnya saya ngobrol dengan Auzina. Saya tanya kira-kira apa yang mau dibawa maju dan segala macam, sampai pada akhirnya selesai kita ngobrol. Saya mendapatkan beberapa hal, tapi untuk kesimpulan yang saya cari saya masih belum mendapatkan. Oke, tapi saya masih karena kedekatan tadi kayak yang dibilang Habib. Oke, coba. Ternyata saya juga dihubungi oleh pihak Fahri gitu. Saya masuk ke Fahri, saya ngobrol dengan Fahri, ngopi dan segala macam. Ternyata hal-hal yang Fahri sampaikan, hal-hal yang ingin dibawa Fahri di PPMI, itu menurut saya bisa lebih ambil kesimpulannya pada saat itu. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk baik di kontestasi kali ini saya akan memutuskan pilihan saya untuk menjadi tim pemenangan Fahri. Saya minta maaf ke Auzina bahwasannya saya tidak bisa bantu, saya ke Fahri dan selebihnya gitu. Nah, kenapa sih Fahri itu bisa mendapatkan hati saya lah gitu? Kenapa Fahri bisa mendapatkan saya? Karena pada saat itu belum ada wakil ya. Kalau kita ceritanya waktu itu belum ada wakil, masih Auzina dan Fahri aja, dan belum pendaftaran bahkan. Pastinya. Menurut saya Fahri, jadi orang yang mau jadi presiden atau wakil presiden PPM Mesir, itu menurut saya pribadi yang pertama harus punya kompetensi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang ada di PPM Mesir. Fahri dengan pengalamannya, dengan ternyata dia mempunyai keresahan yang luas tentang PPM Mesir, hingga akhirnya dia mempunyai tekad untuk sepertinya saya ibaratnya kayak sepertinya saya harus maju nih untuk PPMI. Terpanggil hatinya untuk maju ke PPMI. Dan bahkan itu sudah tekad itu sudah tumbuh mulai dari 1 tahun sebelum pemilihan tahun ini. Jadi dari segi persiapan Fahri sudah mempersiapkan segalanya setahun belakangan untuk pada akhirnya ikut di kontestasi pemilihan presiden PPMI Mesir tahun ini. Nah, yang bikin saya tergugah itu dengan hal-hal yang ingin dibawa Fahri, dengan hal-hal yang saya resahkan tentang PPMI Mesir, tentang keadaan Masisir. Itu kita memiliki kesamaan lah. Kita memiliki garis singgung di situ. Memiliki garis singgung di situ yang pada akhirnya membuat saya siap mendukung Fahri secara full seperti itu. Mulai keresahan tentang dunia akademis, tentang senat yang kurang diperhatikan oleh PPMI dengan background Fahri 3 tahun di Senat Syariah seperti itu. Kemudian masalah sosial, masalah keamanan, masalah keilmuan, bahkan tentang gimana sih keresahannya itu kita nih sebagai Masisir Azhari, kita kurang dekat dengan Al-Azhar. Iya, mungkin kita sama-sama bisa mengakui itu pastinya. Bisa jadi kita nggak tahu siapa rektor Al-Azhar sekarang tuh, kita nggak tahu. Banyak Masisir yang belum tahu. Bahkan negara Indonesia sendiri pun banyak Masisir yang belum. Nah, itu menjadi keresahan yang Fahri tanam sehingga menimbulkan tekad dia untuk maju di pemilihan presiden kali ini. Kemudian beberapa halnya Fahri dengan persiapannya yang lebih lama dan lebih matang sehingga mendapatkan dukungan saya. Itu yang saya pandang bagaimana hubungan Fahri dengan seluruh elemen Masisir. Jadi kalau yang dibilang Mas Habib tadi itu tentang kolaboratif, Fahri setahun belakangan sudah membangun jaringan kolaborasi itu ke seluruh elemen Masisir, baik kekeluargaan, alma mater, bahkan orang-orang di akar rumput nih, yang bawah-bawah yang kadang tuh nggak kesentuh sama PPMI, komunitas-komunitas, ataupun lembaga-lembaga belajar yang kadang tuh nggak kesentuh sama PPMI, atau tongkrongan-tongkrongan bahkan
itu kita punya keresahan yang sama gitu. Anak-anak tongkrongan, kayak kalau kita sering ngobrol tuh sama anak-anak tongkrongan di bawah tuh kan, kita serap aspirasi ke mereka juga. Mereka bilang, ini kita nggak ngerasain adanya eksistensi PPMI gitu. Nah, berangkat dari keresahan itu juga lah Fahri akhirnya meramu ramuan atau sistem atau solusi yang bisa kita merangkul seluruh elemen mulai dari atas sampai akar, mulai dari pucuk sampai akar, itu kita bisa rangkul sehingga mereka merasakan eksistensi PPMI itu. Baik. Nah, mungkin seperti itu. Kenapa sih saya pribadi dukung Fahri itu karena kita punya keresahan yang sama lah tentang Masisir ini. Secara saya juga pribadi saya memperhatikan secara penuh bagaimana pergolakan di Masisir seperti itu. Betul. Baik. Ternyata sama-sama berangkat dari tongkrongan ya. Ya. Enggak, kalau saya bukan dari tongkrongan. Tapi Pilihan objektif. Karena kalau tongkrongan saya lebih nongkrong sama Betul. Baik. Kemudian selanjutnya, jika misalnya capres dan cawapres Anda terpilih, apa yang menjadi masterpiece atau hal besar apa yang akan dibawa, narasi apa yang akan diberikan kepada Masisir? Nah, mungkin pertama saya ke 01 ke pasangan Rian. Siap. Masterpiece, ini tentang masterpiece ini berarti berangkat dari keresahan dari dia. Betul. Kalau kita berbicara masterpiece, apa sih yang mau kita bawa di PPMI setahun ke depan jika Fahri dan Alfian ini terpilih? Yang pasti permasalahan Masisir saat ini itu nggak jauh dari 3 aspek. Yang pertama keamanan, kesehatan. Yang 2 ini tuh mencakup sosial juga, baik itu kesejahteraan, itu juga mencakup. Kemudian yang ketiga ada keilmuan. Keilmuan di sini dalam artian kayak yang saya sebutkan tadi tentang kedekatan kita dengan Al-Azhar, tentang pengoptimalan senat yang mana mungkin kurang diperhatikan PPMI selama ini gitu. Jadi berangkat dari 3 hal ini, keilmuan, dari keamanan, kesehatan, dan keilmuan tadi. Untuk keamanan kita tahu sendirilah banyak kasus sekarang nih Mas amannya. Wah, itu rahasia umum lah. Rahasia umum. Sebenarnya bukan rahasia lagi. Ini sudah terbuka. Iya. Layak umum. Kita mungkin tentang itu kita punya pemahaman lah. Mafhum. Jadi memang kita meramu benar-benar sistem solusi untuk masalah-masalah keamanan yang ada di Masisir. Itu masalah keamanan. Yang kedua tadi kesehatan. Udah berapa orang Masisir ini meninggal karena penyakit kronis yang nggak terdeteksi gitu. Nggak terdeteksi dalam artian, oke, mungkin dia sakitnya di sini awalnya, tapi karena nggak ada penanganan pertama, nggak ada penanganan preventif, itu akhirnya dibiarkan makin lama sampai penyakitnya itu kronis. Masuk rumah sakit udah bahasanya udah operasi aja nih. Yang awalnya seharusnya kita bisa cegah secara preventif gitu. Ada pencegahan preventif di situ. Karena apa? Karena Masisir kebanyakan nih, kita 12.000 sekarang dengan maba yang baru datang. Itu mereka tuh nggak tahu, maksudnya kebanyakan dari mereka itu mungkin kurang mengetahui gimana sih kalau kita sakit di sini. Siapa sih yang harus kita hubungi? Siapa sih yang bisa kita jadikan rujukan untuk permasalahan sakit kita itu? Yang pasti pertama kekeluargaan. Pasti kekeluargaan. Kekeluargaan yang terdekat. Tapi kekeluargaan, kalau nggak ada backup dari PPMI, mereka juga susah. Kesehatan. Tiba-tiba open donasi. Kalau PPMI nggak backup tuh open donasi ya susah juga kekeluargaan. Angkat tangan juga lah, karena kekeluargaan juga punya keresahan tentang masalah kesehatan ini gitu. Perhatian PPMI seharusnya diarahkan ke situ gitu. Karena ya kita tahu sendiri lah banyak hal yang sebenarnya kita harus lebih perhatikan kayak masalah kesehatan ini. Tapi ya seperti itulah jadinya gitu. Nah, di masalah kesehatan tuh kita punya masterpiece nantinya tentang penanganan preventif, pencegahan, kemudian
penanganan. Jadi di dua itu poinnya. Yang awalnya pencegahan karena ini harus jadi langkah awal pencegahan ini. Kemudian yang kedua itu penanganan preventif tapi harus ketika ada yang sakit sigap tanggap langsung gas. Langsung gas harus. Karena nggak bisa kita tunggu sampai kronis lagi. Mau berapa banyak lagi masih sering meninggal gitu. Tadi kita keamanan, kemudian kesehatan. Yang ketiga ini keilmuan. Untuk keilmuan ini sendiri, yang pertama tadi terkait pengoptimalan senat. Karena Fahri berangkat dari senat juga, dia merasakan dinamika di senat bagaimana, juga ya bagaimana lah di senat itu kurang diperhatikan gitu. Pengoptimalan senat dalam melaksanakan program-programnya yang pastinya berdampak untuk akademis Masisir. Yang pertama. Kemudian tentang keilmuan ini juga kedekatan kita dengan Al-Azhar tadi tuh. Untuk kedekatan kita dengan Al-Azhar ini, kita punya satu masterpiece yang di sini Anda bakal sebutkan. Kita pengen merangkul Masisir, menstimulus kepekaan dan kepedulian Masisir kepada Al-Azhar, baik secara historis ataupun diplomasi mahasiswa Al-Azhar antar negara. Seperti itu. Kan kita kurang di situ ya. Iya, kita benar-benar kurang di situ tuh. Diplomasi bahkan ya mungkin jadi formalitas gitu. Nggak ini. Ada diplomasi tapi di luar Al-Azhar. Iya, di luar Al-Azhar. Untuk mahasiswa Al-Azhar ini kita nggak tahu kan. Itihad kan nggak semuanya Al-Azhar mereka. Gitu. Nah, untuk kedekatan, untuk menstimulus kepedulian dan kepekaan itu tadi, yang secara historis Anda garis bawahi dulu. Kita punya program, salah satu program unggulan, kita pengen menyusun ensiklopedia Al-Azhar. Ensiklopedia Al-Azhar yang ditujukan untuk Masisir. Jadi di dalam ensiklopedia itu kita bisa buka semua pintu tentang Al-Azhar secara historis. Siapa aja dulu Grand Sheikh, siapa rektor tahun ke tahun, siapa dekan tahun ke tahun. Nggak tahu kita. Amit apalagi. Nggak tahu, paling Amusuun doang tahunya itu. Itu juga. Karena ngurus tadarus. Tuh, nggak tahu kita. Nah, di ensiklopedia Al-Azhar ini kita akan menyusun dari A sampai Z tentang Al-Azhar, mulai dari secara historis ataupun tentang mungkin keputusan-keputusan terbaru Al-Azhar, polemik yang sedang terjadi gitu, berita-berita terbaru tentang Al-Azhar, atau tentang sikap-sikap Grand Sheikh Al-Azhar sekarang gitu. Kurikulum. Iya, kurikulum yang diterapkan atau Al-Azhar secara suriah nih. Secara suriah berarti yang non universitas, kayak yang dipimpin oleh Grand Sheikh tadi, sama ada namanya wakil inilah. Pokoknya ada satu di bawah Grand Sheikh. Nah, kita kan banyak itu sebenarnya kayak kebijakan Grand Sheikh, pandangan Grand Sheikh tentang wanita seperti apa, pandangan Grand Sheikh tentang suatu hal ini. Nah, itu kita kan banyak tuh masih nggak tahu. Walaupun masuk berita Mesir tuh, nggak banyak kita baca berita Mesir. Nggak buka itu berita Mesir tuh. Keluar di Yaum Sabiq, mana ada Masisir buka? Jarang. Paling ya orang-orang yang interest dengan media saja gitu, atau interest dengan Al-Azhar, dan itu ya kecil nominalnya di sini. Jadi itu masterpiece kita yang pertama, ensiklopedia Al-Azhar. Itu menstimulus kepekaan dan kepedulian Masisir kepada Al-Azhar secara historis, baik yang up to date sekarang ataupun sejarah yang lalu-lalu gitu. Kita kumpulkan dari A sampai Z. Nah, untuk menstimulus kepedulian terhadap diplomasi mahasiswa antar negara di Al-Azhar, itu kita ingin mengadakan konferensi internasional mahasiswa Al-Azhar. Konferensi internasional mahasiswa Al-Azhar. Kayak muktamar gitu. Kayak muktamar. Jadi konferensi ini memang muktamar sebenarnya. Siap. Konferensi internasional mahasiswa Al-Azhar, di mana di situ kita mengundang benar-benar rektor Al-Azhar, rektor, dekan-dekan fakultas, mungkin bahkan amit-amit kuliah tuh kita undang semuanya. Nah, kita undang semuanya, kita undang juga seluruh negara yang ada di bawah naungan Al-Azhar, ya dengan relasi-relasi yang dimiliki Fahri tadi. Karena kalau kita berbicara relasi tentang Fahri itu nggak akan ada habisnya. Dan di muktamar itu nanti isinya apa? Isinya yang pertama
tujuannya adalah merekatkan hubungan kita dengan mahasiswa Al-Azhar antar negara. Itulah menguatkan diplomasi tadi. Yang kedua, di muktamar itu kita akan launching ensiklopedia Al-Azhar tadi. Iya. Oh, launchingnya di sana. Launchingnya di konferensi internasional mahasiswa Al-Azhar tadi. Iya. Di situ kita kan langsung tuh ngundang rektor, amit-amit kuliah dan segala macamnya. Jadi apa yang ada di buku tuh langsung ada di situ nanti. Apa yang ada di ensiklopedia itu ada di situ langsung nanti. Nah, jadi mahasiswa itu benar-benar terpanggil lah, terstimulus lah ininya, kepekaan dan kepeduliannya gitu. Dan diplomasi kita dengan mahasiswa Al-Azhar antar negara itu juga terbangun seperti itu. Mungkin itu yang... Baik, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana gagasan masterpiece yang akan dibawa oleh pasangan Rian, Arif Fadali dan Rufiah. Nah, selanjutnya saya mau bertanya nih ke Bang Habib Maulana terkait Azal, Ozina, dan Muhammad Ikram. Baik. Misalnya terpilih, apa yang menjadi gagasan besar yang menjadi masterpiece yang akan dibawa untuk Masisir oleh pasangan Azam? Silakan. Oke. Baiklah, cuma sebelumnya mungkin kita gitu ya selaku selaku calon gitu, presiden dan wakil presiden gitu. Mungkin ini ada sedikit aspirasi aja terkait teman-teman anak-anak baru yang ini menurut kita sangat menarik. Ya, ini bisa kita bacakan? Boleh. Boleh. Silakan. Jadi ini beberapa hari yang lalu gitu ada yang emang laporan menghubungi kita terkait permasalahan maba gitu. Soalnya kalau misalkan selain isu keamanan, isu kesehatan, yang menurut kami yang benar-benar menjadi ataupun sangat sentral gitu terkait masalah ini adalah permasalahan maba. Gitu. Jadi kita bacakan sedikit aspirasi dari aspirasinya. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, kalau diundur tanggal 6 karena ada beberapa pertimbangan. Apakah para kekeluargaan juga salah satunya pertimbangan kami, anak-anak yang baru datang tadi, pertimbangan kami kemana yang baru datang tadi untuk ikut ormas. Oh iya, yang baru datang. Karena memang kemenangan diakhirkan. Nah terus mengingat kami seperti dianaktirikan di sini, ya di situ dalam kutip dianaktirikan oleh atasan menurut teman-teman yang lain. Ini berarti kan emang ini keluh kesah ataupun aspirasi dari mereka gitu. Jadi mereka menganggap diri mereka dianaktirikan, Nggak dianggap gitu karena memang kita nih mau datang gitu kan ya. Terus kok udah dimulai duluan gitu kan. Ya walaupun nanti dengan beberapa pertimbangan gitu. Cuma kan ini mungkin salah satu yang mungkin menarik kita bahas gitu. Terus karena kami berangkat diakhirkan dan hampir tidak ada kejelasan. Ini bukan keinginan kami. Tapi sudah jadinya seperti ini. Kami harap kekeluargaan tidak seperti itu. Maka itu kami berharap kekeluargaan bisa merangkul kami untuk bisa mengikuti orma bersama-sama. Karena insya Allah tidak akan lama lagi kami semua yang kemenang akan segera berangkat. Ya. Istilahnya ini menyentuh sih. Maksudnya dalam satu sisi gitu. Ini merupakan sebagian dari anak baru yang istilahnya dalam kutip diakhirkan dalam pemberangkatan. Cuma dalam perspektif ini kita bisa mengambil ada ketimpangan ataupun sebenarnya ada entah itu ada kecemburuan juga. Jadi di sini makanya ada sentimen saya dianaktirikan. Saya dianaktirikan. Cuma mungkin ini salah satu dari banyak aspirasi yang terkait anak baru. Gitu. Kalau misalkan berbicara apa sih program unggulan ataupun masterpiece yang akan dibawa, menurut kami itu hal-hal yang perlu diperhatikan oleh presiden. Pasti dalam apa ya? GBHO. Betul. Dalam GBHO itu kan salah satunya gitu. Salah satunya ada isu kesehatan, ada isu keamanan itu yang perlu diperhatikan. Nah, tapi di sini ada
ada hal lain yang perlu sangat diperhatikan selain itu. Pasti kita berbicara, pasti kita akan isu problematika keamanan ini sangat semarak ataupun sangat benar-benar kita rasakan sesama mahasiswa, dan ini isu yang bukan terjadi sekali dua kali dalam setiap tahun, tapi terus menerus tiap bulan, bahkan terus tiap harinya masih ada. Ini isu yang sangat fundamental keamanan, begitu juga dalam masalah kesehatan. Tapi kita jangan lupa ada sosok-sosok anak-anak, ada sosok-sosok orang yang baru tiba di sini, mahasiswa baru itu baru tiba di sini. Mereka istilahnya ketika baru pertama kali datang, apa yang kita berikan kepada mereka? Apa yang kita berikan? Permasalahan. Iya, benar nggak? Apa yang kita berikan kepada anak baru? Permasalahan. Permasalahan apa? Mereka baru tiba, gitu. Ada yang datang sebelum ujian, ada yang datang pertengahan ujian, ada yang datang setelah ujian. Menurut kita, apa yang kita berikan kepada anak-anak baru? Masalah. Betul. Ya, jadi di sini anak baru datang dikasih masalah, dikasih istilahnya pertama-tama kan harus dikasih edukasi terkait ini segala macam. Cuma di sini mereka diberikan masalah, diberikan isu-isu tentang keamanan, isu-isu tentang kesehatan. Baru datang tiba-tiba melihat kajian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah terjadi pembacokan, telah terjadi kecelakaan. Itu penting untuk masalah anak baru tadi. Ya, itu mungkin terkait regulasi siapa yang bersangkutan gitu kan, permasalahan ini salah siapa gitu kan, ini salah siapa. Nah ini kan istilahnya sangat kompleks permasalahannya. Ini salah siapa, kita tidak bisa saling menyalahkan di sini. Cuma kita sebagai PPMI sendiri pun pasti memiliki andil ataupun bisa setidaknya untuk sedikit membantu mereka, walaupun tidak sepenuhnya. Setidaknya kita memberikan rasa simpati ini, kita memberikan istilah kita dari benak kita yang terdalam gitu, kita merasa oh ini kalau misalkan kita di posisi mereka itu kita juga bakal benar-benar merasakan oh saya merasa kecewa, saya merasa kok seperti ini, ada ketimpangan, ada yang berangkat duluan. Ya pasti kan kayak gitu, ada yang berangkat duluan, ada yang berangkat terakhiran. Cuma kan di sini permasalahannya ujian tadi gitu. Oh saya nggak ikut ujian, saya rosit gitu. Ini kan suatu keprihatinan. Jadi bagaimana pasangan Azam melihat fenomena itu? Kita nggak berbicara masalah solusi dulu. Cuma ini sedikit permasalahan. Ini mungkin apa sih yang pengen diangkat oleh pasangan Azam tadi? Menarik, setelah berbincang-bincang tadi terkait masalah isu keamanan, isu kesehatan, itu tadi pembukaan aja. Jadi pembukaannya itu kita berbicara tentang maba dulu gitu. Cuma kan kita terkait tadi seperti yang dibicarakan oleh saudara Dandi terkait iya betul, kita pasti menghadapi krisis keamanan, kita menghadapi krisis kesehatan. Ya benar, kita benar-benar mengalami problematika pendidikan. Semua orang merasakan itu, gitu ya. Semua orang dari 3 aspek tadi. Masalah relasi juga, benar. Nah ini isu keamanan, isu kesehatan, isu pendidikan, isu relasi. Cuma menurut coba kalau misalkan saya lempar pertanyaan ini, menurut antum sendiri ya, dari keempat ini mana yang perlu didahulukan, keamanan, kesehatan, terkait masalah apa tadi? Ilmuwan, pendidikan, ataupun masalah relasi. Kalau saya paling boleh keamanan. Keamanan, betul, pasti keamanan. Cuma permasalahan keamanan itu pasti solusi dan penyelesaiannya memiliki banyak perspektif. Gitu ya, terkait bagaimana. Terus tadi menarik juga apa yang dibicarakan oleh Pak Dandi terkait masalah regulasi. Setelah kita berbincang-bincang juga istilahnya
kedekatan kita, gitu ya. Hubungan tadi kan hubungan diplomasi kita dengan Azhar. Menarik kalau misalkan kita bahas sedikit aja tentang latar belakang ataupun background dari alasan Auzina untuk maju. Secara sekilas, Auzina itu memiliki peran yang sangat strategis di BUUS itu sendiri. Karena kita tahu sendiri kalau misalkan BUUS itu lembaga yang sangat dekat dengan Azhar, gitu ya. Memang secara itihad gitu, secara persatuan pelajar di BUUS sendiri itu mungkin belum selama ataupun belum sejauh PPMI gitu. BUUS itu bisa kita hitung sebagai masih anak-anak, kan masih istilahnya masih tunas. Cuma salah satu hal yang kita dapat dari BUUS ini apa? Dari organisasi di BUUS itu adalah relasi ataupun hubungan tadi kepada lembaga Azhar. Itihad anak-anak Afghanistan itu berada di BUUS. Itihad anak-anak yang lain, istilahnya mahasiswa negara-negara yang lain itu berada di BUUS. Jadi hampir semua persatuan pelajar seluruh negara itu berada di BUUS tadi, gitu ya. Jadi kita secara tidak langsung kita bisa terkoneksi dengan mereka. Makanya yang aku bilang tadi itu kan ada Kasul Alam, gitu kan, yang diperuntukkan untuk mahasiswa Wafidin, gitu kan. Nah ini berarti relasi ataupun hubungan antar negara maupun hubungan ke Azhar itu. Ini dari BUUS ini kita bisa membuka peluang untuk PPMI tadi. Kita bisa membicarakan bisa kita usahakan ataupun kita memiliki potensi untuk membangun hubungan ke Azhar tadi, gitu ya. Kita bisa membangun hubungan ke Azhar tadi. Nah, Auzina juga itu merupakan salah satu kandidat untuk ketua parlemen. Parlemen Wafidin itu kan di situ banyak organisasi ataupun itihad-itihad dari berbagai negara di situ. Dan beliau itu salah satu kandidat untuk parlemen Wafidin. Dan dari presiden-presiden sebelumnya banyak bermandat ataupun banyak membicarakan terkait hubungan ini yang paling kita prioritaskan. Karena apa? Karena lewat hubungan tadi gitu. Karena hubungan tadi kita bisa menyelesaikan permasalahan ataupun menyelesaikan berbagai problem. Entah itu kesehatan, entah itu keamanan, entah itu pendidikan gitu. Itu kita bisa menjaring ataupun kita bisa menggunakan relasi itu untuk menyelesaikan, membuat solusi. Baik. Itu kan kalau misalkan ada yang menyikapi permasalahan itu secara praktis, ada yang menyikapi permasalahan itu secara diplomatis. Gitu. Ya bukan berarti kita mengesampingkan solusi praktis, tapi solusi praktis tadi kita tunjang dengan solusi diplomatis. Iya. Kalau misalkan terkait permasalahan apa tadi itu program yang akan dibawa, gitu. Mungkin program yang akan dibawa bisa kita tonton di debat kandidat nanti. Boleh disebut sekarang. Oh, disebut sekarang gitu ya. Boleh disebut sekarang. Ya karena mungkin sedikit aja gitu ya. Mungkin pasti tadi itu terkait pendidikan itu kan pasti kita membuat terkait DKKM itu nanti istilahnya bisa membuat posko-posko dan lain-lain gitu kan ya. Cuma mungkin salah satu problema yang emang kita rasakan bersama-sama ketimpangan sosial. Maksudnya ketimpangan sosial ini bukan dalam hal ekonomi, cuma dalam kependudukan. Kalau misalkan kita sensus mungkin wilayah Asir, Sabi, Darosa gitu. Gimana? Misalnya meledakan mahasiswa di wilayah Darosa ini menurut kita membuat masalah atau tidak? Sangat membuat masalah. Permasalahan apa? Permasalahan ketimpangan ekonomi. Yang tadi ada Rosa itu IGARE cuma berapa, sekarang udah hampir 2 kali lipat gitu tuh. Nah, jadi di sini itu juga merupakan suatu masalah. Ya, kalau misalkan semakin banyak penduduk di situ, kebutuhan akan semakin banyak. Semakin banyak kebutuhan,
orang harga semakin tinggi. Makanya di sini juga salah satu yang pengen kita gaungkan ataupun yang salah satu yang pengen kita apa sih namanya, kita realisasikan itu terkait masalah apa ya bahasanya, ya terkait sensus tadi, salah satunya itu Data. nggak cuma masalah data. Kita kalau misalkan masalah ini gitu, cara merealisasikannya pasti ada. Kita juga membuat step-stepnya, entah itu kita berkomunikasi dengan mediator, yang masalah kependudukan tadi kita berikan apa namanya tempat-tempat yang istilahnya jangan membludak di sini, itu bisa berbahaya. Itu istilahnya kan ketika ada kolaborasi dan komunikasi tadi gitu untuk terkait masalah ini. Jadi ada rencana pemetaan tempat tinggal gitu Pasti ada di situ, dan itu merupakan isu yang menurut kita rasakan dan istilahnya jarang diperhatikan. Soalnya orang pasti menginginkan ya udah kita pengen di Darosa, dekat dengan Talapi, dekat dengan kuliah gitu. Baik itu semuanya baik gitu. Cuma ingat gitu, kalau misalkan kita semakin membludak di sini, permasalahan kita semakin kompleks gitu. Bakal lebih banyak ketimpangan dan bahkan secara sosial sendiri itu kurang sehat. Ya, kita lebih banyak berinteraksi dengan orang Indonesia dibandingkan dengan orang Mesir itu sendiri. Jadi kita hal-hal itulah yang pengen kita perbaiki. Jadi permasalahan utamanya adalah kependudukan. Melalui kependudukan itu jika sudah baik maka melanjutkan ke kesehatan, otomatis kesehatan, pendidikan, interaksi sudah. Cuma secara skala prioritas yang paling kita utamakan tentu masalah keamanan, kesehatan gitu. Sambil berjalan mungkin kita bisa sambil berjalan hal itu bakal diiringi dengan diplomasi tadi. Jadi kita bisa lebih menggunakan solusi diplomatis untuk menyelesaikan permasalahan keamanan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Gitu. Cuma untuk jangka pendek gitu. Ini kan pasti hubungan diplomatis untuk jangka panjang. Pasti mana mungkin kita nggak menyiapkan jangka pendek, solusi jangka pendek pasti kita siapkan. Dan itu terkait masalah praktis tadi. Nah, secara diplomatisnya gitu mungkin itu akan disusul. Nah, solusinya gitu. Baik. Nah, tadi kan sudah kita dengarkan sama-sama apa ya, keresahan program kerja atau gagasan yang akan dibawa ke depannya. Nah, terus saya ingin bertanya, apa yang sudah dilakukan tim pemenangan atau pasangan Rian atau pasangan Azam di masa kampanye ini? Apa aja yang sudah dikerjakan? Kampanyenya seperti apa atau bagaimana? Mungkin saudara Dandi dulu. Jadi, Boleh. Nanti saya dulu. Oh boleh, betul. Oke. Apa yang sudah sejauh ini dilakukan oleh pasangan Azam? Ya. Baik, terkait masalah apa yang sudah kita lakukan. Kampanye kami. Apa yang sudah kita lakukan. Dialog Masisir, talking, sharing, and caring.